Kalau di Jawa sendiri kan mayoritas agamanya kan Muslim gitu ya. Mayoritas Islam kan. Oh, kalau ya, di Jawa kan ya, mayoritas ya, kan ya. Islam. Karena ada dakwah dari yang katanya Wali Songo gitu ya. Tapi kemudian timbul pertanyaan, kenapa Wali Songo tidak bisa mengislamkan Pulau Bali, tidak bisa mengislamkan Pulau Papua misalnya. Nah, itu gimana? Netizen bertanya, kenapa Pak Kojin kok Jawa yang mayoritas? Sebenarnya ini nyambung yang lalu kan. Jadi ini perlu dipahami kembali lagi ya kan, bahwa Wali Songo itu sebenarnya bahasa Jawa Wali Sangha. Ini harus kita pahami ya. Memang banyak sekali netizen yang tidak paham bahwa Wali Songo itu Wali Sangha. Mengapa harus merujuk ke bahasa Jawa? Karena kosakata Arab pada waktu itu ya belum banyak terserap ke Indonesia. Maksudnya ke Nusantara. Indonesia kan belum ada, belum banyak terserap ke Nusantara. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, dari mana kita tahu? Dari Serat Centini. Ya, Serat Centini itu ditulis 1814 hingga 1823, jadi 9 tahun. Serat Centini ditulis oleh Pujangga Kasunanan di Surakarta. Ya, ini harus paham. Ya. Nah, selama 9 tahun itu, ya, tidak ditulis oleh satu orang, ditulis oleh 3 pujangga yang dibantu oleh 3 kiai. Nah, karena kan ada yang bersentuhan dengan masyarakat Islam tadi dengan 3 kiai. Ya. Nah, di situ itu kosakata yang bernuansa Arab itu sedikit. Ya. Kalau toh ada kosakata Arab itu bahasanya dijawakan bahasanya, ya. Jadi misalnya, ya, apa itu wudu misalnya, itu kalau kita baca Serat Centini ya tidak ditulis wudu, tapi ditulis wulu, ya, karena bot terus zo itu diganti l, ya. Makanya dulu Nahdlatul Ulama itu ditulis Nahdlo. Oh, Nahdlo. Iya, kan? Gitu ya. Iya, jadi seperti itu, ya. Meskipun tulisannya di L, tapi orang harus membacanya ya Nahdlatul Ulama. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi di dalam hal ini, ya kan, seperti yang ditanyakan Mas Hendra, ya, kenapa di Bali tidak bisa, di Papua tidak bisa? Nah, karena Wali Sangha itu bukan penyebar, ya. Ini yang selalu saya sampaikan, bukan penyebar agama Islam, tapi wali adalah kata Jawa, ya. Yang perlu saya jelaskan berdasarkan Kamus Jawa, wali itu satu, dokter untuk ngobat-ngobati orang itu, ya. Itu wali. Wali Wayan Mustika berarti ya? Nah, iya kan. Ya. Itu dokter. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, wali itu adalah raja taklukan. Ya. Nah, arti yang ketiga, wali itu adalah penguasa yang ditempatkan di daerah pesisir. Nah, makanya wali-wali itu semuanya ada di pesisir. Leres. Nah, ya itu harus dipahami gitu loh. Nah, namanya penguasa, kita tahu kan, hidup bagi bangsa Indonesia itu hampir secara keseluruhan itu bersifat patronase. Jadi kalau yang jadi penguasa itu beragama Islam, otomatis rakyatnya beragama Islam. Ya, begitu perpindahan Pajajaran ke Kasultanan Cirebon, orang Sunda memeluk Islam. Begitu penguasanya. Iya. Partai Gerindra, masyarakatnya banyak yang pilih Gerindra. Pilih PDI Perjuangan, gitu kira-kira ya. Itu patronase, ya. Jadi bukan, lu kenapa Bali tidak? Justru yang di sini penguasa-penguasa lama atau anak keturunan penguasa lama merasa terisolasi. Wah, kok semua rakyat ini? Makanya mereka meninggalkan Jawa menuju Bali. Dan di Bali mereka itu statusnya jadi tinggi.
ya, dia tidak menggunakan nama Putu, ya, Ketut, Wayan, Inengah dan sebagainya, tapi apa namanya? I Gusti, I Dewa, Anak Agung, ya. Akhirnya menjaga di Bali sebagai penguasa kan akhirnya kan. Jadi mereka tetap Hindu. Tapi Lombok, ya kan, karena apa itu penguasa di sana itu di bawah Mataram, ya, makanya nanti ada kota Mataram kan. Itu memang ada kaitannya dengan Mataram di Jawa, ada kaitannya, ya. Jadi bukan langsung apa ini Mataram di Lombok itu di bawah Mataram kita, tapi ada kaitannya dengan Mataram kita. Makanya Lombok juga jadi Islam, ya. Jadi itu lontar-lontar Lombok itu saya sudah pernah baca, bahkan saya diminta memberikan kata pengantar pada salah satu sejarah Lombok. Nah, saya hanya bilang, tolong yang paragraf-paragraf yang berbahasa Lombok, supaya saya tidak salah tafsir, diberikan terjemahannya. Ya. Nah, itu banyak kata yang sebenarnya kata Jawa kuno. Ya. Tapi memang karena terus para petingginya itu masuk agama Islam, ya orang Lombok masuk Islam, makanya sampai di Sasak saja ada namanya Islam Sasak, ya. Tapi Islam Sasak itu hari ini berbeda dengan Islam yang ada di luar Sasak, ya, karena Islam Sasak itu menyebut dirinya Islam Wetu Telu, ya, artinya sholat fardunya itu hanya dijalankan 3 kali, itu di Sasak. Ya. Nah, di situ hanya pagi hari, tengah hari, sama petang hari. Ya. Jadi sholat wetu telu. Pada mulanya mereka kompromi sama orang Hindu. Ya. Kompromi Islam Sasak itu jadi ada masjid yang sekaligus dijadikan pura di Sasak itu. Jadi kalau matahari sudah terbit, itu orang Hindunya. Tapi sebelum terbit, yang sembahyang orang Islamnya. Oke, tapi gini Pak Kojim, iya. Kan ada penyebar-penyebar atau pendakwah-pendakwah agama Islam dari luar Indonesia gitu ya, dari Yaman, dari mana-mana gitu kan. Itu kan salah satu misi mereka kan untuk penguasaan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan, sambil mendakwahkan ajaran agama. Tapi kenyataannya kan yang di Pulau Jawa yang paling banyak yang Islam itu kan, dibanding kemudian di Bali, dibanding kemudian di Papua misalnya. Nah, yang menyebabkan itu apakah hanya faktor karena pemimpinnya saja atau ada faktor yang lain? Enggak. Pertama pemimpinnya, Mas. Kan semua tahu kan Jawa itu pulau yang sangat subur, ya. Jawa itu pulau yang sangat subur, ya. Jadi ini harus dipahami. Sehingga semua berebut ya ke Jawa. Terus Jawa itu adalah sentral kekuasaan. Ya, ini nggak bisa dilepaskan. Ya, bagaimana kalau kita sekarang berani membuka sejarah dari pra-Masehi sampai Masehi. Ya, bahkan yang namanya Denis Lombard, seorang penulis sejarah dari Perancis, yang sekarang bukunya diterjemahkan oleh Gramedia, yaitu Pulau Jawa Silang Budaya, ya kan, mengatakan dari abad sebelum Masehi pun sentral kekuasaan itu ada di Jawa, hanya sesekali ada di luar. Tapi sepanjang sejarahnya itu ada di Jawa. Lah namanya sentral kekuasaan ya orang dong. Kan misalnya Islam ya, kepengen hidup diayomi dan sebagainya kan mendekatnya ke kekuasaan. Dan tidak mungkin, wes aku di sini saja ya, tidak mungkin gitu loh. Makanya dalam jangka lama Islam di wilayah pesisir ya, Surabaya, apa itu Tuban, Girianu itu terasa berbeda dengan yang hidup misalnya di Blitar, di Kediri, di jadi seperti itu. Baru belakangan terutama setelah peristiwa apa itu 65, barulah mulai ada mubalek dari utara menuju ke wilayah selatan. Tapi sebelumnya jangan berpikir sama, ya. Jadi seperti itu. Jadi kekuasaan itu ya tentu mencari wilayah yang
subur, yang banyak penggedinya. Jadi seperti itu. Nah, makanya pada waktu itu saya sampaikan, pada akhirnya gelar Sunan yang dipakai oleh para wali-wali itu disandang oleh Surakarta. Ya. Itu menunjukkan wali-wali itu penguasa. Gitu loh. Berarti ada apa ya Pak Kojem ya? Ada mispersepsi dong ketika kemudian yang diziarahi banyak orang itu kan asumsi umum kan ini adalah orang yang dekat dengan Allah gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu adalah penguasa-penguasa di pesisir tanah Jawa. Berarti itu mispersepsi atau gimana? Ya, sebenarnya tidak. Tidak. Karena begini kan, di dalam antropologi ya dan sosiologi, para penguasa itu manifestasi Tuhan. Oh. Cina pun begitu, ya kan? Yang namanya kaisar-kaisar Cina itu kalau kita menonton film The Last Emperor, ya kan? Itu pendukung-pendukung The Last Emperor itu ini titah dari langit, ya. Jadi karena orang bisa menjadi penguasa itu manifestasi kehadiran Tuhan, orang menziarahi, orang menghormati, makanya bukan salah persepsi. Persepsi bisa menjadi buruk ketika dalam perjalanannya dipolitisasi, gitu loh Mas ya. Tapi aslinya itu enggak ya, karena memang ya kita sendiri aja punya mbah yang mbahmu dulu itu begini-begini, kita datang terus kok. Yang keliru itu karena dipolitisasi. Nah, di belakang hari ya, mulai abad 19 terutama, mulai abad 19, 20 hingga sekarang itu terjadi politisasi keadaan itu. Ya. Ini yang harus kita bisa pahami. Nah, Pak Kojem, kalau tadi kan ada yang namanya konspirasi mazhab ya, dari Maliki ke Salafi, ada desain lah ya, seperti itu gitu. Nah, kalau orang Jawa sendiri gitu ya, orang Jawa sendiri, karena Pak Kojem kan penulis buku-buku Jawa, serat kuno dan lain sebagainya gitu, nggak ada ya, nggak pakai yang namanya fikih-fikih Jawa segala macam itu, nggak ada gitu. Ya, kita hanya bukan dalam saya sebut kita itu bukan saya loh ya, tapi semuanya ya, semuanya itu sudah terindoktrinasi ya oleh guru-guru kita. Guru kita selalu mengajarkan ya, kita ini Islamnya mengikuti Syafi'i. Jadi kata madhab itu sendiri juga gak ngerti. Iya, cuma mengikuti Syafi'i. Syafi'i yang mana juga ngerti. Iya, nggak ngerti juga. Iya kan, itu Syafi'i yang ketika di Baghdad ataukah di Mesir juga nggak tahu. Ya. Terus diajarkan lagi ya kan, ya dari apa yang diajarkan Syafi'i itu diulas oleh Imam Ghazali. Makanya nama anu ini luar biasa. Terus nanti karena orang di Nusantara secara umum ya, bukan hanya Jawa, itu senang pada hal-hal yang bersifat mitologi, senang pada hal-hal yang bersifat mistis ya. Maka lahir tarekat yang bisa secara umum, yaitu tarekat Qadiriyah. Ya, walaupun nanti ada Qadiriyah, Naksabandiyah, ada lain-lain ya kan, tapi umum kan Qadiriyah. Ya. Nah, jangan heran di mana-mana ada manakiban dan menyebut ya Al-Fatihah ila Ruhil Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kan? Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih diketahui, lebih dikenal daripada Imam Syafi'i itu sendiri. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang Jawa atau orang luar? Bukan, orang Irak. Orang Irak ya? Orang Irak. Iya. Kan orang kita senang kan apa ini cerita manakib ya kan. Jadi kalau membaca sekian kali lafat ini nanti dapat kekayaan ini kan senang. Iya, benar itu, benar. Ya. Jadi di situ. Tapi kadang ya, karena tadi Pak Kojem mengatakan bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang mitologi gitu ya. Iya.
ketika kemudian dikatakan sebagai masyarakat mitologi, konsekuensi logisnya gitu, generasi-generasi yang ya sudah mendekati tua gitu, itu senang sekali Pak Kodim dengan yang namanya paranormal atau orang yang dianggap pinter gitu ya. Benar. Sehingga dia ngomong apa aja diturutin. Oh nggak bisa, misalnya paranormalnya bilang, oh nggak bisa ini Pak, saya harus datang ke tempat usahanya Bapak untuk melakukan pembersihan dan lain sebagainya dengan biaya tertentu. Oh ini nggak bisa masalahnya kalau nggak diselesaikan lewat larungan. Ini nggak selesai masalahnya kalau nggak diguyur banyu es atau banyu apa gitu ya. Itu tuh pada manut semua gitu, pada manut semua. Dan setiap hari yang ditonton ngaji Roso gitu. Kan gimana? Gimana cara memutus ini bagaimana kira-kira? Bukan seperti yang pertama saya sampaikan Mas ya. Kita tidak bisa memutus sesuatu yang sudah diyakini dengan cara melawan. Oke. Ya, misalnya mitologi itu nggak perlu dianu, itu nggak bisa. Ya, kita hanya bisa memutus dengan cara mendidik dengan baik sehingga dia paham sejarah. Makanya di negara-negara yang maju itu sejarah nggak hilang, Mas. Sejarah nggak hilang, ya. Jadi sejarah itu penting karena supaya menyadarkan perjalanan bangsa itu, ya. Walaupun kita ketahui sejarah di Indonesia ini praktis mengikuti, ya kan, narasinya penjajah. Tapi ketika orang diajari, ini loh sejarah, sekarang ditemukan candi, sekarang ditemukan ini, nanti pikiran mulai bergerak untuk meneliti, ya. Terus diajari tentang industri apa yang sekarang itu lagi diperlukan. Nah, nanti mitologi itu tidak terasa gitu loh ya, hilang. Tapi tidak bisa karena Anda salah, kok hidup masih ngikuti mitologi itu nggak bisa. Jadi apa itu pendidikan, tapi yang dikenalkan itu sejarah yang benar, ya. Dan sejarah pun harus seperti cara orang Jepang. Jadi begini ya, saya bertanya kepada kolega dulu, kolega di kantor orang Jepang, apakah pernah Jepang itu menjajah, ya kan? Ini kan pertanyaan yang lumrah, ya, karena itu orang Cina tak bilangi kan, bilang merasa dijajah, dikerja paksakan oleh Jepang gitu. Dia jawab nggak pernah. Coba. Lalu apa diajarkan? Jepang itu punya sejarah perikemanusiaan. Nah, jadi yang diajarkan seperti itu. Karena perikemanusiaan melihat negara-negara sekelilingnya dijajah Barat, maka Jepang berusaha untuk membebaskan ya negara-negara tetangganya yang dijajah Barat itu keluar dari penjajahan. Tapi nyatanya kan saya gitu kan. Nyatanya kan ada pemerkosaan, ada ini. Oh, itu ekses. Ya. Ekses itu tidak bisa dikategorikan sejarah. Dampak ya. Coba itu. Ya. Nah, kita juga perlu membuat sejarah seperti itu gitu loh. Ya. Jadi nanti pelan-pelan baru, tapi dibarengi itu tadi vokasi itu dunia yang berkaitan langsung dengan dunia kerja, dengan dunia industri. Teknologi. Nah, nanti pelan-pelan itu satu generasi saja sudah mulai berubah. Oke. Iya, karena gimana ya? Kadang kalau kita yang ngerti itu, kasihan banget gitu ya. Ini orang punya jabatan-jabatan yang mentereng gitu ya. Tapi sama hal-hal yang tidak nalar, tidak logis itu begitu care gitu kan. Ya, perlu saya tambahkan di sini Mas ya. Karena saya ini orang yang senang keluyuran, ya nanyai gitu itu ya. Suatu hari datanglah ke orang yang dianggap orang pinter. Ya, kita tahu yang dimaksud orang pinter kan orang datang minta rezeki banyak, orang datang minta ini itu, sengaja datang, ya, ngobrol. Jadi saya hanya silaturahmi, hanya kepengenan, saya bukan wartawan, ya kan. Cuma ya ingin tahu saja, ya. Itu agak muda orangnya itu, ya. Mas,
apakah yang datang ke sini itu cuma orang-orang kalangan bawah? Oh tidak Pak, yang mau jadi bupati, yang mau jadi wali kota, ya kan? Ya. Terus saya tanya, lalu oleh sampean diarahkan oh tidak, saya ingin menyadarkan mereka. Ya, misalkan di satu kota, dia bilang satu kota itu ada 4 calon bupati, ya. Semuanya itu datang ke situ. Ya, tentu datangnya itu hari-hari yang berbeda. Ya. Nah, itu kita buat apa ini? Ya nanti kalau apa itu kamu itu bisa jadi bupati kalau misalnya mau sedekah sekian ya kepada orang kampung kami ya. Kampungnya si itu tadi ya, orang pinter itu tadi ya. Terus nanti datang lagi ke sana, gitu kan. Nah, begitu pemilihan karena 4-4-nya itu ke situ, dia ngaku hebat itu, masih itu cocok sehingga saya disuruh ini bisa jadi. Padahal semuanya disuruh nyata. Loh, saya kan nggak nipu kan Pak. Saya demi baiknya mereka. Iya. Jadi seperti itu. Saya itu kan lama sekali gitu ya di makam-makam wali gitu ya. Waktu masih kuliah dulu ya Pak Kojim gitu, sehingga saya tahu bagaimana modus-modus mereka cari uang lewat kotak amal dan lain sebagainya. Atau kalau nggak gitu, aku dimimpiin sama orang suci ini di tempat makam wali itu gitu ya. Pokoknya menstimulasi pengunjung yang datang, yang sudah care sama dia, untuk belikan ini, belikan itu, gitu ya. Terus kemudian ini bisa digeneralisir juga, banyak juru kunci gitu ya. Aku dimimpiin, bukan dimimpiin, dapat pesan dari Ibu Ratu gini, untuk belikan mobil aku gitu. Ada orang yang harus belikan mobil aku dalam waktu dekat gitu. Oh itu banyak yang jadi korban, gila nggak sih orang-orang Indonesia itu. Dan aku tahu sendiri gitu ya, makanya aku selalu berpesan kepada teman-teman Ngaji Roso, kalau mau konsultasi sama narasumbernya Ngaji Roso, siapapun itu, tanya saya dulu gitu, jangan langsung ini langsung itu gitu ya. Oke. Gimana tuh Pak Kojim konklusinya supaya kemudian masyarakat kita cerdas gitu, mengutamakan logika gitu, kira-kira gimana tuh? Ya, saya solusinya ini secara implementasi kan Ngaji Roso ini memuat segala macam. Oh iyalah. Ya kan. Nah, apapun itu ya, yang penting ya apa yang disampaikan di Ngaji Roso itu ya dengarkan baik-baik. Ya, terus nanti coba bandingkan dengan ajaran yang lain. Jadi jangan menjudgment. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu istilahnya ada don't judge the cover. Ya. Jadi jangan menilai buku itu, don't judge the book by the cover. Ya. Jadi janganlah menilai buku itu dengan cara menilai covernya. Ya, tapi isinya, kontennya itu. Ya. Jadi kalau cover itu bisa macam-macam karena manusia ini ya latar belakangnya itu beda-beda dan sebagainya ya. Cuma yang perlu saya ingatkan lagi, makanya saya itu selalu secara sosiologi saya sampaikan. Jadi terpecahnya khususnya Islam di Indonesia itu ya dimulai dari zamannya Senogorogronyo untuk ini loh ya, keseluruhan loh ya. Jadi itu dari Senogorogronyo, lalu Van der Plas yang ada di Jawa Timur, berikutnya yaitu seorang peneliti sosiologi yang namanya Clifford Geertz ya. Itu kan bukunya itu ada yang namanya Priayi, Santri dan Abangan ya. Itu sebenarnya untuk memecah belah sebenarnya. Jadi dia melakukan dikotomi bahwa orang Islam ya di Jawa itu kan gitu kan, itu ada yang disebut kelompok priayi, kelompok bangsawan. Terus yang kedua itu kelompok santri, itu artinya kelompok yang menjalankan syariat Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh ulama-ulama kiai-kiainya. Lalu kelompok abangan itu adalah orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak menjalankan
syariatnya, ya. Ini sangat berpengaruh sampai orang membuat disertasi doktor hari ini masih menggunakan Clifford Geertz itu sebagai acuan. Ya. Nah itu akhirnya terbelah terus. Padahal saya sampaikan loh, wong priayi itu dari dulu ya ada yang nyantri dari dulu itu ya. Tidak berarti priayi itu khusus sebagai seorang bangsawan, tidak. Ya, ada yang nyantri ya. Begitu pula banyak pula yang abangan. Artinya tidak bisa dikotomi seperti itu ya. Abangan pun macam-macam. Ada abangan yang karena lingkupnya itu sangat ketat. Jadi kalau lagi hidup di lingkupnya ya sama seperti lingkungannya. Ya. Tapi setelah tidak di situ dia cuma tidak menjalankan syariatnya saja. Ya, Islamnya tetap dipegut ya. Saya Islam ya. Bertauhid, berani sama. Cuma kalau di luar ya kan urusan syariatnya gak ada yang lihat gitu kan. Tapi kalau yang lagi di kelompoknya kan ya dilihat, dan itu banyak sekali gitu loh. Makanya kita jangan menjudgment orang. Ya, karena syariat yang kita pelajari itu bukan langsung kita terima dari Nabi Muhammad. Ya ini harus diketahui, ya. Tetapi dari ulama-ulama yang sudah jauh dari Nabi, namanya ulama itu sama dengan juga saya merumuskan, menafsirkan ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi itu. Nah kalau memang penafsiran ya carilah penafsir-penafsir dari orang Indonesia. Iya kan sekarang misalnya kita di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Misalnya ibaratnya ada 11 orang gitu, jejer-jejer gitu bakal baris gitu ya. Saya memberikan pesan misalnya ke Pak Kojim karena di depan saya terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam serta ikut menjaga dan seterusnya kan panjang. Iya, panjang. Nanti sampai yang terakhirnya udah beda. Iya, gitu loh ya. Oke.